kita bisa mendapatkan informasi tentang telepon yang keluar masuk di rumah ibu pada jam itu. Selain itu, apa Melanie membicarakan hal yang lain? Enggak. Dia nggak ngomong banyak. Dia cuma bilang kalau dia baik-baik aja. Tapi pas saya tanya dia ada di mana, terus saya minta dia pulang, kayaknya mendadak telepon diputus. Saya nggak dengar suara dia lagi. Karena kamu salah satu dari mereka. Kurang ajar, itu apa-apaan sih? Kamu apa-apa? Kamu apa-apaan sih? Aku benci kamu, bajingan. Kita harus melakukan penyelidikan dengan seksama. Jangan sampai Anda berbuat kesalahan atau merusak barang yang mungkin menjadi barang bukti. Laksanakan. Telepon umum ini bisa jadi petunjuk kita yang paling utama. Karena Melanie terakhir menelpon Bu Arini dari sini. Perkiraan saya, ini pekerjaan kelompok yang terorganisir. Mereka bekerja profesional, bertindak cepat, tanpa bukti dan tanpa saksi. Kamu sudah menghina adik saya dan mempermalukan. Bajingan kamu. Jangan perlakukan saya seperti ini, Mas. Saya tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak sopan seperti kamu. Apa ini, Mas? Ambil, itu bonus kamu. Dari desain proyek. Mulai detik ini, kamu keluar dari proyek. Dan saya bisa menyelesaikan sendiri tanpa kamu. Ambil amplop itu. Apakah isinya pantas buat kamu? Ambil! Ini nggak mungkin, Mas. Ini sangat mungkin, Jamal. Justru yang tidak mungkin adalah semalam. Istri kamu menangkap basah kamu dengan 2 pelacur. Mas nggak pernah tahu permasalahan keluarga saya, Mas. Saya lebih tahu apa yang kamu pikirkan. Dan sejujurnya, pendapat saya kalau... Mas, saya nggak mau dengar pendapat Mas. Saya melakukan ini gara-gara adik Mas dileweng sama Rio. Hati-hati kamu bicara dengan adik saya. Itu memang kenyataan. Jadi kamu pikir kamu berhak untuk membalas dia dengan kejadian semalam? Iya. Pikirin dong anak-anak kamu. Mas pikirin lagi, Mas. Ini proyek saya, Mas. Proyek ini sudah ditandatangani perusahaan. Dan saya mengambil keputusan. Saya tidak bisa bekerja sama lagi dengan kamu. Kamu sudah mengecewakan saya. Dan kamu sama sekali tidak mengerti ketentuan dalam keluarga Wirayuda. Mas pikir Mas ini siapa sih? Pertama kali saya ketemu dengan kamu, saya berusaha bersikap baik dengan kamu. Sebetulnya, saya tidak setuju kalau kamu menikah dengan adik saya. Bertahun-tahun, saya berusaha menerima kamu. Saya akui, kamu memang pintar. Dan saya selalu memberikan selamat kepada kamu. Tapi saya pikir, kamu tidak berkelas. Maaf. Kamu bukan bagian dari proyek ini. Saya minta kamu keluar dan ambil amplop itu. Amplop ini. Amplop ini. Mas, ingat. Ingat. Mas akan berurusan dengan pengacara saya. Ingat itu. Sini, saya mau bicara sama kamu. Sini. Sini, kamu. Ada apa sih? Saya mau ngomong sama kamu. Ini semua pasti gara-gara kamu. Maksud kamu? Kamu kan yang nyuruh Mas Chandra mengeluarkan saya dari proyek ini. Aku sama sekali nggak ada hubungan dengan masalah ini, Jamal. Frida, kamu itu bohong terus kerjanya. Apa cuma ini yang bisa dilakukan keluarga Wirayuda? Tolong jangan bicara sembarangan, Jamal. Tadi, saya datang ke sini untuk merayakan kemenangan saya atas kerja keras saya. Kerja keras saya. Tapi tadi kakak kamu itu memojokkan saya atas kegagalan perkawinan kita. Ada apa, Pak? Wen, kamu pulang aja sama Mama ya. Papa ada urusan. Tapi, Pak. Nggak apa, sayang. Kamu sama Mama aja ya. Apalagi ada urusan. Sekitar jam 8:30, saya lihat ada sebuah taksi terparkir di sudut jalan.
saudara Ricky yakin kalau itu taksi? Iya, saya yakin. Karena saya harus mengerem motor saya sewaktu saya lihat taksi tersebut. Saya melihat ada seorang gadis di telepon umum. Apa ada orang lain di daerah telepon umum itu? Sepertinya ini cuma sendirian. Apa Anda melihat ada orang lain di taksi itu? Saya nggak bisa melihat siapa-siapa di dalam taksi itu. Sepertinya supir taksi lagi menunggunya. Karena taksi itu terparkir cukup dekat dengan telepon umum. Anda sempat bilang kalau gadis itu menggunakan topi dan scarf. Di mana Anda bisa mengenali wajahnya kalau Anda bilang Anda tidak bisa melihat di dalam taksi itu? Saya nggak mengenali dia. Karena setelah dari sana saya langsung pulang. Tapi sewaktu saya lihat berita, saya baru sadar kalau itu adalah gadis yang saya lihat di telepon umum malam itu. Mas, kenapa Jamal dikeluarin dari proyek ini? Saya benci dia. Dia telah menghina kamu dan juga mengambil kesempatan dari kita. Jamal itu suamiku, Mas. Dia adalah ayah dari anak-anak aku. Dia itu cuma orang miskin. Betul aja dia pintar. Makanya dia sombong. Kalau dia tidak menikah dengan kamu, mungkin dia sudah hidup di jalanan sana. Jamal sangat berbakat, Mas. Masalah aku dengan dia tidak ada hubungan dengan proyek ini. Jadi Mas harus perjakan dia kembali. Kamu pikir saya akan memberikan kesempatan sama bajingan itu? Sorry, Frida. Saya tidak akan tinggal diam sama orang yang sudah menghina keluarga saya. Aku tidak pernah minta Mas Chandra untuk belain aku ya, Mas. Saya ini kakak kamu, Frid. Saya wajib membela kamu. Apa Mas nggak sadar bahwa masalah ini akan lebih ribet? Jamal akan marah, dia akan kesal, dia akan ceritakan pada semua orang. Aku gimana, Mas? Itu kesalahan kamu yang besar. Karena kamu menikah dengan Jamal. Dan itu risiko kamu. Saya minta. Jangan. Maaf, arsiteknya jatuh sakit, jadi harus pulang lebih awal. Ya, padahal saya ingin ketemu dengan orang yang merancang gedung itu, Pak. Oke, saya permisi dulu. Rida. Apa kata Mas Chandra? Apa benar ini kalau... Benar, Bu. Jamal telah diberhentikan oleh Mas Chandra dari proyek ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi, Frit? Ma, aku khawatir banget sama Papa. Aku belum pernah lihat dia sebelumnya kayak gitu. Sayang, kamu nggak usah khawatir. Bapak kamu nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita merayakan keberhasilan papa kamu, ya. Dan gedung itu harus tetap berdiri. Kita pulang dulu sayang, udah malam. Mas, kita pulang dulu. Insya. Selamat malam Pak Chandra, saya ada kabar soal investigasi. Kalau Bapak sudah menerima pesan ini, tolong hubungi saya. Terima kasih. Linda. Ya, Pak. Apa kamu ingat kasus orang yang ngecat mobil jadi supir taksi? Dia membawa taksi itu keliling Jakarta dengan membawa perempuan. Tolong kamu cek taksi ini, karena nomor taksi ini tidak daftar di mana-mana. Siapa tahu Melanie ada di situ. Saya juga sudah meminta nomor taksi itu yang ada di daerah itu. Telepon umum itu ada dekat pool taksi. Sebaiknya kamu cek dulu taksi-taksi yang ada di daerah sana. Baik, Pak. Pak Doni mau kopi? Boleh. 2 galon ya, karena saya butuh kopi yang banyak. Halo, selamat malam. Ini aku. Maaf mengganggu. Tadi saya berusaha nelfon suami kamu, tapi masuk mailbox terus. Mas Chandra memang lagi ada acara di kantornya. Ada apa ya, Don? Kami menemukan saksi yang melihat Melanie di telepon umum. Kelihatannya dia nggak sendirian. Dia naik taksi. Jadi, mereka bawa Melanie naik taksi? Kami masih belum yakin. Tapi tim kami lagi berusaha melacak taksi itu. Kalau ada kabar terbaru, pasti aku hubungin kamu. Malam-malam.
Gimana kondisi Dani sekarang? Kok Papa di sini? Acaranya gimana? Dani lebih penting, Ma. Gimana sekarang dia? Tadi sih sempat sadar, Pak. Tapi... Ya udahlah. Kita masuk ke dalam yuk lihat dia. Sabar, Pak. Dokter lagi periksa. Pak, Bu. Selamat malam, Sus. Selamat malam, Bapak, Ibu. Kami ingin menanyakan gimana kondisi Dani sekarang. Iya, untuk saat ini Bapak sama Ibu diminta untuk ke ruangan Dokter Rahman sekarang. Oke. Silakan, Pak. Ya, makasih ya, Sus. Seperti yang sudah saya kemukakan kemarin, Bapak Dani mengalami trauma pasca kecelakaan itu. Trauma kepala pertama mengakibatkan kondisi psikis Bapak Daniel turun naik. Sedangkan fraktur atau patah tulang di bagian torak seperti tulang iga bagian depan itu memerlukan pengobatan yang super intensif. Ya Allah. Tapi gimana, Dok? Menurut dokter apa bisa disembuhkan secepatnya? Kami minta tolong, Dok. Supaya Daniel bisa sembuh kayak dulu lagi. Selama kondisi fisik Bapak Daniel masih bisa bertahan, proses penyembuhan dengan sendirinya dapat terbantu. Namun, trauma pada kepala yang masih dialami itu membutuhkan perhatian yang lebih. Bapak Daniel tidak boleh terlalu sedih atau terbebani suatu masalah yang akan membuat kesadaran dirinya tidak stabil. Semangat atau harapan hidupnya bisa hilang. Dan itu akan sangat mempengaruhi proses penyembuhannya. Kita harus bekerja sama untuk menjaga emosi Bapak Dani sementara waktu. Supaya kesadaran dirinya tidak terganggu. Karena otak itu adalah yang paling vital di dalam tubuh manusia. Mama sekarang istirahat ya, Ma. Kalau Papa nelpon nggak usah diangkat. Mau butuh apa lagi, Ma? Kamu tidur aja nggak? Jangan mikirin masalah ini. Apalagi sih, Ma, yang harus buat Mama sadar. Kalau Papa itu udah nggak peduli sama Mama. Mama nggak puas, Ma. Ngeliat Papa main sama pelacur-pelacur di kantornya. Angga, jangan keras-keras. Ini masalah sensitif sekali. Daripada Mama sama Papa berantem terus, lebih baik Mama sama Papa cerai aja. Kamu serius, Angga? Ya, aku tahu ini berat buat Mama. Tapi menurut aku ini jalan keluarnya, Ma. Dan aku yakin, Weni akan lebih tenang. Karena setiap hari dia nggak akan ngeliat Mama sama Papa berantem terus. Selamat pagi, Pak Chandra. Semalam saya berusaha menghubungi Bapak, tapi masuk mailbox terus. Saya lagi sibuk, ada acara di kantor. Langsung aja, saksinya bicara apa, dan apakah saksi itu melihat penculik? Saksi adalah pengantar pizza. Dia melihat Melani di telepon umum itu, tapi sepertinya dia sedang diawasi dari taksi. Kenapa orang itu nggak coba melakukan sesuatu? Dia nyamperin Melani atau... Karena saksi tidak mengenal Melani. Apa saksi itu melihat penculik di dalam taksi? Enggak. Dia tetap berada dalam taksi. Pasti karena tidak mau terlihat bersama Melani. Orang-orang ini adalah orang yang profesional. Tapi sebenarnya apa sih yang mereka mau? Kenapa mereka nggak minta uang? Di Jambi dan di Batam ada gerombolan penculik seperti ini. Mereka mengulur waktu untuk menambah ketegangan. Sampai saat ini kami belum pernah bertemu dengan kasus seperti itu. Jadi menurut Pak Doni, apa Melani ini korban pertama? Syaratnya memenuhi. Pak Chandra adalah orang yang terkenal dan memiliki uang banyak. Berapa yang dia inginin, Pak? Saya akan bayar semuanya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan jumlah terbanyak. Mereka ini sangat terorganisir dan biasanya terbagi dalam beberapa bagian. Kasus seperti ini akan berakhir seperti apa, Pak Doni? Apa mereka akan mengembalikan korban? Pada umumnya mereka dipulangkan. Kasus Melani ini tidak terdeteksi tanpa meninggalkan saksi atau petunjuk apapun. Ini mengindikasikan kalau penculik mengenal betul kebiasaan keluarga Pak Chandra. Maksudnya Pak Doni, selama ini penculik itu mengawasi keluarga kami? Itu satu kemungkinan. Bisa aja penculik bekerja sama dengan orang yang dekat dengan keluarga ibu. Dan orang itu pasti mengenal ibu dengan baik.
udah cerita sama aku. Aku khawatir sama Mas. Mas baik-baik aja? Iya, kamu jangan khawatir, saya baik-baik aja. Yang penting saya masih bisa bertahan. Tapi ini nggak adil, Mas. Harusnya Mas Chandra nggak mengeluarkan Mas dari proyek itu. Liz, kamu tahu kan? Saya sudah bekerja mati-matian 24 jam hanya untuk proyek itu. Bahkan apa? Bahkan saya banyak sekali menolak tawaran pekerjaan karena saya ingin fokus pada proyek itu. Tapi sekarang Mas Chandra mencampakkan saya begitu saja. Mas, ini nggak boleh terjadi. Kita harus cegah. Lantas kamu mau saya berbuat apa, Liz? Saya mengemis-ngemis sama Mas Chandra. Saya bukan tipe orang seperti itu. Aku pikir mungkin kalau Frida yang ngomong ke Mas Chandra bisa berubah. Kamu gila apa? Saya udah hancur kayak begini. Terus sekarang kamu mau saya berutang budi sama Frida yang tukang ngeleweng itu? Berdasarkan apa Pak Doni mempunyai kecurigaan seperti itu? Apa saya harus mencurigai keluarga saya sendiri? Pada kasus ini, kita harus memperhatikan orang di sekeliling korban. Kadang orang berbuat tak terduga pada saat putus asa. Apa karena alasan itu juga Pak Doni menginterogasi Rio? Kami hanya memastikan berdasarkan kesaksian dan latar belakang orang-orang yang berada di resort pada saat Melani menghilang. Kebetulan Pak Rio menarik perhatian kami. Memangnya ada latar belakang apa dengan Rio sehingga membuat perhatian Bapak? Apa Pak Chandra tahu kalau Pak Rio pernah ditangkap dan berbohong tentang keberadaannya pada malam Melani menghilang? Dia mengaku bersama seorang gadis, tapi gadis itu menyangkalnya. Jadi sebenarnya dia ada di mana waktu malam itu? Pak Rio bersikeras kalau gadis itu berbohong karena tidak mau berurusan dengan polisi. Si Rio bilang sama saya, kalau nggak ada masalah dengan saksi gadis itu, dia tuh nggak pernah berbohong sama saya. Apa Pak Chandra tahu kalau Pak Rio berutang 200 juta kepada bank? Aku sudah menceritakan semuanya ke Mas Chandra tentang Jamal, Liz. Tapi aku nggak nyangka bahwa gara-gara cerita itu, Mas Chandra membatalkan kerjaan Jamal sekarang. Mestinya kamu bisa lebih sabar, Frid. Kan kamu sendiri yang bilang, kamu nggak mau rumah tangga kamu hancur, kan? Iya, tapi Jamal yang nggak mau ngasih aku kesempatan lagi, Liz. Dia seperti lupa diri gara-gara dapat kerjaan ini, tahu nggak? Aku nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Iya, nanti aku pikirin deh apa yang harus aku ngomongin sama Jamal. Kamu ngelamun? Nggak sengaja, sorry. Kamu ada masalah rumah tangga juga? Nggak apa-apa. Nugraha nyakitin kamu? Bukan Nugraha. Terus apa masalahnya? Cerita dong, Liz. Aku emang lagi ada masalah, Frid. Tapi aku nggak bisa cerita sekarang. Nanti aja ya. Oke, tapi kamu nggak bisa maksain diri seperti ini, Liz. Walaupun nggak ada orang bisa bantu, tapi setidaknya kamu bisa lebih lega kalau lebih cerita. Dan pikiran kamu nggak jadi berat, ya kan? Rio, sebaiknya kamu kasih tahu ke saya. Kenapa kamu harus berbohong sama saya? Saya sama sekali nggak ngerti maksud kamu, Chandra. Nggak ngerti? Jangan pura-pura bohong kamu. Kamu punya utang kan di bank? Dari mana kamu tahu kalau aku punya utang di bank? Polisi menyelidiki kamu. Sebenarnya ada di mana kamu waktu malam Melani menghilang? Rin, apa kamu percaya omongan seperti itu, Rin? Mana mungkin aku melakukan semua itu? Aku udah nggak tahu lagi harus percaya sama siapa, Rio. Yang aku mau tahu cuma di mana kamu waktu Melani menghilang. Dengarkan, Rin. Waktu malam kejadian hilangnya Melani, aku bersama seorang perempuan yang bernama Ayu Santika. Banyak saksi kok yang melihatnya. Aku pergi pada saat hilangnya Melani, jadi aku nggak ngerti sama sekali. Sebaiknya kamu beritahu saya sekarang, sebelum saya dapat info dari polisi. Chandra, mana mungkin aku tega melakukan itu? Kenapa kamu tega? Hah? Kenapa kamu tega? Mas! Kamu tega mengatur keluarga saya? Mas! Stop! Stop, Mas! Chan, mana mungkin aku tega melakukan semua itu, Chan? Itu semua berita bohong. Aku sudah menganggap kamu seperti keluargaku sendiri. Untuk apa aku terlibat dengan menghilangnya Melani? Saya nggak percaya dengan siapapun. Chandra, tolong jelasin ke Chandra.
Aku nggak mungkin melakukan itu, Rin. Oh my God. Iya, halo. Polisi penyidik. Jamal, aku tahu aku tidak akan pernah bisa untuk menahan kamu mengenai rumah ini. Tapi kamu harus percaya, aku tidak pernah minta Mas Chandra mengeluarkan kamu dari proyek ini. Kamu tuh naif ya. Kamu nggak lihat apa reaksinya Mas Chandra? Kamu tahu kan? Coba biar aku bantu kamu, Jamal. Aku bisa ngomong sama Mas Chandra, ngiyakinin dia untuk memperkerjakan kamu kembali. Kamu mau bantuin saya? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu bisa ngendalin saya lagi kan? Iya kan? Bukan itu maksudku, Jamal. Selama ini, saya selalu dijadikan boneka oleh kamu dan keluarga kamu. Tapi semua itu sudah berakhir. Sekarang saya tidak butuh apa-apa lagi dari kamu dan juga dari keluarga kamu. Jamal! Frit, bilang sama kakak kamu itu, siap-siap menghadapi tuntutan. Jangan, Mal. Jangan begitu. Biar aku bantuin kamu, Jamal. Gwen, jangan nangis dong. Pokoknya Papa janji, Papa akan selalu telepon kamu, ya? Aku sayang sama Papa. Ya, Papa juga sayang sama kamu, ya? Angga, Papa minta tolong sama kamu. Kamu harus bisa jaga adik dan mama kamu, ya? Papa! Seharusnya Papa yang jagain mereka semua. Mas Chandra nggak bisa memecat orang seenaknya. Mas Jamal yang mendesain gedung dan dia pemimpin proyek ini. Kenapa enggak? Proyek itu milik saya. Tanpa uang saya, proyek itu tidak bisa jalan. Mas sombong. Bukannya sombong, saya cuma ingin melindungi Frida, adik saya. Mas, Frida udah dewasa, Mas nggak perlu ngelindungin dia. Lagi pula dia udah punya suami. Suami macam apa dia? Ha? Seharusnya kamu ngerti, Lis. Apa yang diperlakukan Jamal terhadap Frida? Mas, Frida yang duluan selingkuh sama Rio. Kamu tahu apa sih? Karena Frida udah ngaku sama aku. Lagi pula itu urusan rumah tangga mereka, Mas. Mas nggak usah ikut campur. Saya cuma memikirkan keluarga saya. Dan saya tidak takut kalau Jamal menuntut saya. Dan saya punya hak untuk mengeluarkan Jamal dari proyek ini. Mas sadar nggak sih? Aku kerja sama Mas Jamal. Kalau Mas pecat dia, aku juga jadi pengangguran. Bisa. Kalau soal itu kamu nggak usah khawatir ya. Setelah saya tanda tangan dengan kontrak yang lainnya, saya meminta kepada mereka untuk kamu dipekerjakan. Dan itu dalam kesepakatan. Mas pikir aku apa sih? Aku bukan barang yang bisa Mas pindah-pindahin seenaknya. Lagi pula Mas nggak bisa ngelakuin ini sama Mas Jamal. Saya cuma berpikir jangka panjang ya. Mana sih yang lebih penting? Karir kamu atau loyalitas kamu terhadap Jamal? Ada masalah apa, Pak Rodni? Nggak ada masalah, ini hanya prosedur biasa, nggak usah khawatir, Bu. Tadi saya ngeliat Pak Jamal, dia pergi dengan membawa tas, apa dia mau bepergian? Iya, dia ada urusan bisnis. Apa urusan Pak Jamal selalu lebih penting? Kadang-kadang, nggak selalu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya kesini mau bertanya tentang Pak Rio. Setahu saya, Rio adalah bekerja di perusahaan saya dan dia adalah sahabat Mas Chandra, itu saja. Apa hubungan Pak Rio dengan Bu Frida? Selamat siang. Selamat siang. Saya harap Bapak bisa lebih tenang dan menjawab semua pertanyaan saya dengan jelas. Gampang sekali Ibu bicara seperti itu. Kalau seandainya Ibu tahu, saya sahabat Chandra Wirayuda. Dia pasti kecewa kalau saja Ibu interogasi saya seperti ini. Dan Ibu terus-terusan menginterogasi saya, meminta keterangan dari saya. Seandainya Arini tahu, dia akan justru curiga kalau saya terlibat dalam hilangnya Melani. Justru ini akan membuat semuanya diberantakan loh, Bu. Tugas saya di sini adalah untuk melakukan penyelidikan pada kasus ini, termasuk menginterogasi Pak Rio. Dan menurut saya, ini akan lebih mempermudah, bukan sebaliknya. Sudah berapa kali
Saya memberi keterangan kepada Pak Doni, kepada Bu Linda juga. Sudah sejak kemarin. Terus apa lagi yang dibutuhkan dari saya? Boleh saya beri masukan sedikit buat Pak Rio? Kalau saja Pak Rio mampu memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit, mungkin saya tidak perlu menginterogasi Bapak hari ini. Jadi sekarang lebih baik Pak Rio bantu saya. Bapak mengaku, apakah Bapak tahu siapa yang ada di balik kasus hilangnya Melanie Wirayuda selama ini? Saya tidak pernah berbelit-belit. Berapa kali saya sudah bilang, kalau saya tidak tahu menahu tentang hilangnya Melanie, untuk apa saya berbohong? Gak ada gunanya buat saya. Ini Bu. Apa ini? Itu nomor-nomor telepon saksi-saksi yang melihat saya pergi dengan seorang wanita yang bernama Ayu Santika pada saat Melanie hilang. Semua jujur, apa adanya saya bilang. Baik. Setelah saya mengkonfirmasi orang-orang yang nomor teleponnya ada di sini, saya akan kembali menghubungi Anda. Tolong, saya sudah capek dengan semua ini. Saya sama sekali nggak mengerti apa-apa. Apalagi yang mau saya berikan sama Ibu? Kalau Pak Rio merasa tidak ada kaitannya dengan kasus ini dan mampu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya rasa Pak Rio tidak perlu takut. Saya harus bertanya soal hubungan Pak Rio dan Bu Frida karena saya harus tahu kalau kalian punya hubungan khusus untuk menyelesaikan kasus yang sedang saya jalani. Hubungan khusus seperti apa, Pak? Saya dan Pak Rio sebatas rekan kerja dan kebetulan saja kita sudah kenal lama. Saya mau mengetahui kenapa kalian berdua bertengkar. Apa-apaan ini, Pak? Bapak mata-matain saya? Perlu saya tegaskan, saya ini melakukan penyelidikan perkara. Mengamati sesuatu yang berhubungan dengan kasus ini adalah tugas saya, Bu. Kebetulan saya juga sedang mencari informasi lebih tentang Pak Rio untuk mengisi keterangan soal Pak Rio yang baru aja terungkap. Maaf, Pak, kesabaran saya sudah hampir habis. Saya adalah seorang ibu, Pak, ya. Dan saya nggak mau anak-anak saya kecewa atau dihina orang di luar gara-gara interogasi Bapak barusan. Maaf, Bu Frida, saya sama sekali nggak bermaksud menghina. Tapi semua pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu, itu berhubungan dengan kasus ini bisa saya selesaikan dengan secepatnya. Gini ya, Pak Doni. Saya sedang menghadapi banyak masalah. Dan saya nggak mau pernyataan Bapak memperumit masalah saya. Pak Doni, silahkan tinggalkan rumah saya. Baik, Bu. Maaf telah mengganggu waktu Ibu. Permisi. Jadi dia sama orangnya. Maksudnya? Jadi Mama selingkuh kan sama Om Rio? Iya kan, Ma? Mama enggak. Ma, aku bukan anak kecil lagi, Ma. Dan sekarang aku baru tahu kalau Mama selingkuh sama Om Rio. Melanie Wirayuda adalah target yang cukup sulit diperkirakan. Dengan fasilitas yang dia miliki sebagai putri seorang konglomerat Chandra Wirayuda, seperti sekolah, rumah, resort dengan area eksklusif, dan materi yang berlebihan lainnya harusnya tidak mudah untuk orang bisa dekat dengan dia. Tapi justru hal itu yang menjadikan semua orang jadi tahu berapa kekayaan keluarga Wirayuda. Orang jadi semakin nekat dan mampu melakukan apapun untuk menculik Melanie karena bisa meminta tebusan yang sangat banyak dari Chandra Wirayuda. Orang-orang yang terdekatnya pun patut kita curigai. Mungkin ini akan benar berlebihan karena kita akan melakukan penyidikan dengan orang yang notabene dekat dengan keluarga Chandra Wirayuda. Kita harus lebih waspada karena dengan kecurigaan yang kita miliki bisa saja mereka berbohong untuk menutupi semuanya. Kebohongan itu manusiawi. Semua orang pernah melakukannya. Ada yang menjadikannya sebagai tempat pelarian. Ada yang sengaja berbohong untuk menutupi luka hatinya. Atau justru melakukan kebohongan karena cinta. Bahkan ada orang yang sengaja berbohong
karena dirinya sudah sangat putus asa. Enggak, ada apa? Aku kesini mau bicara sama Om Rio. Oh, ya udah. Duduk sini aja kita ngobrol, bicara baik-baik yuk. Langsung aja Om. Aku kesini cuma mau nanya, apa Om selingkuh sama mama aku? Kenapa Om? Om nggak bisa jawab ya? Hah? Om akan jelaskan sama kamu. Kalau Om dengan mama kamu, nggak ada hubungan apa-apa. Kita sudah berteman sejak lama. Kita berteman sejak kita masih kecil. Jawab yang jujur Om, apa Om selingkuh sama mama aku? Itu nggak mungkin, Angga. Tidak sama sekali. Om berteman baik dengan mama kamu. Udahlah, kita nggak usah ngobrolin masalah itu, Angga. Kamu ini masih kecil. Untuk apa kita ngebahas itu? Jawaban Om sama Mama sama aja. Om, aku bukan anak kecil Om, dan aku berhak tahu apa yang aku harus tahu. Karena mama papa aku sekarang berantem. Dan papa aku sekarang udah nggak tinggal di rumah. Apa Om tahu itu? Papa kamu pergi dari rumah. Sejak kapan ya? Om sama sekali juga nggak tahu. Om akan turut mendoakan agar papa kamu lekas pulang. Aku nggak yakin kalau Om sedih karena papa pergi dari rumah. Bukannya Om malah senang. Om, tolong jawab. Apa Om selingkuh sama mama aku? Apa Om cintai mama aku? Ha? Enggak. Om katakan enggak. Om tidak ada apa-apa sama mama kamu. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, Om akan telepon sama mama. Angga, kamu pergi bilang-bilang mama. Apa yang terjadi? Kenapa malam-malam begini ada Angga di apartemen kamu? Tadi Angga datang ke apartemen saya. Dia pengen mendengar langsung, apakah benar kalau aku tuh selingkuh sama kamu? Angga tanya itu ke kamu? Ini semua salah saya. Aku merasa malu gak bisa ngajarin mereka yang benar. Sebaiknya kamu gak usah sedih seperti itu. Lebih baik kamu jelaskan kepada Angga duduk persoalannya. Saya yakin kok, dia ini sudah dewasa banget. Jadi dia bisa merasakan bagaimana keadaan rumah tangga kamu. Iya. Makasih kamu udah antar dia pulang. Sama-sama, Frida. Aku pamit dulu ya. Karena masih banyak lagi kerjaan yang aku harus kerjakan. Permisi. Ya, Om jalan dulu ya. Angga, Mama tidak akan toleransi lagi kalau kamu pergi malam-malam begini tanpa minta izin dari Mama. Kamu ngerti itu? Iya, Ma. Mulai sekarang kalau aku keluar malam, aku akan bilang sama Mama. Lagian juga aku keluar malam karena aku punya alasan. Aku udah nggak tahan lagi. Aku nanya sama Mama diem aja. Yaudah, aku cari aja Om Rio. Mama tuh bingung sekali sama kamu. Buat apa kamu malam-malam begini ke apartemen Om Rio hanya untuk tanya masalah itu? Aku akan ngelakuin apapun untuk ngetahuin hubungan antara Mama dan Om Rio. Jangan kurang ajar, Angga. Ma, aku cuma nanya, Ma, ada hubungan apa antara Mama dan Om Rio? Bukan nanya Mama udah tidur atau belum sama dia. Cukup, Angga. Mama tidak mau keluarga kita hancur. Mama sudah berusaha mencegah Papa pergi dari rumah ini, tapi nggak tahu kenapa Mama tidak pernah bisa minta Papa balik. Maafin kesalahan Mama, Angga. Mungkin kalau kamu dan Wendy sudah dewasa, kamu bisa mengerti situasi seperti ini. Angga. Loh, Min? Kok kamu sholat di sini? Kenapa nggak sholat di kamar? Maaf Bu, saya sampai sholat di sini. Saya sengaja nunggu Ibu, soalnya Ibu belum makan. Saya siapinnya buat Ibu. Udah nggak usah, Min. Nanti kalau saya mau makan, saya ambil sendiri aja. Ya udah, Ibu istirahat ya. Saya nggak bisa tidur, Min. Semenjak dapat telepon dari Melanie, rasanya saya nggak pengen tidur. Saya takut kalau tiba-tiba Mel telepon lagi. Bu, nanti kan kalau ada telepon bisa ada saya. Nanti Ibu bisa saya bangunin ya. Nggak apa-apa. Saya aja yang nunggu. Bu, Ibu tuh perlu istirahat. Nanti Ibu sakit. Insya Allah saya nggak apa-apa kok, Min. Mama berangkat dulu, Ma. Aku tolong bikinin teh manis hangat aja ya. Mas. Baik, Bu. Mas? Mas?
Kamu mau kemana? Saya harus ke kantor. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Penting banget emangnya. Jadi harus balik jam segini ke kantor. Ada beberapa berkas yang harus diselesaikan atau direvisi. Nggak bisa nunggu besok. Nggak bisa. Apa ini ada hubungannya sama kerjaan Jamal, Mas? Sebenarnya aku kurang setuju sama keputusan kamu. Saya tahu apa yang harus saya lakuin kok. Tapi sebenarnya keputusan yang kamu ambil itu nggak harus dengan cara seperti itu kan, Mas? Banyak cara yang lebih baik. Kamu nggak pernah pikirin dampaknya apa? Akibatnya bisa ke aku, apalagi anak-anak, Mas. Terlalu banyak orang yang nggak suka sama sikap sombong kamu itu. Kamu nyalain saya? Aku nggak pernah nyalain kamu. Tapi sebenarnya aku berharap kamu bisa bersikap yang jauh lebih tenang, lebih bijaksana. Karena keputusan apapun yang kamu ambil, pasti dampaknya ke aku, terutama anak-anak. Seharusnya kamu bisa berpikir. Seharusnya kamu sadar itu kan, Mas? Mama nggak ngerti ya? Papa jalan dulu. Saya kira kamu nggak jadi datang. Nggak mungkin aku menolak permintaan kamu. Makanya aku langsung datang ke sini. Saya juga udah nggak sabar. Syukurlah kamu sudah sadar, Dan. Ayo dong, cepat sembuh. Aku pengen banget ngajak kamu jalan-jalan. Supaya kamu punya semangat lagi kayak dulu. Thanks, Nuk. Aku berutang budi sama kamu. Dulu waktu zaman kuliah, dan sekarang kamu udah nyelamatin nyawa istri saya, Lisa. Enggak, Nuk. Ini bukan utang budi. Tapi memang udah seharusnya gue nyelamatin Lisa. Kamu emang dari dulu nggak pernah berubah, Dan aku bersyukur banget punya teman kayak kamu. Aku kangen sama kamu. Saya juga. Kamu mau buru-buru pulang ya? Kira-kira 1 jam lagi masih bisa. Gimana kalau kita ngobrol, terus ngopi-ngopi? Lu juga? Melanie.